Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Pak Hadi dengan NIM 650102339. Di sini saya akan menjawab untuk tugas 3 dari mata kuliah basis data. Langsung aja untuk soalnya. Jadi soal tugas 3 untuk basis data untuk bagian A adalah melakukan praktikum transaksi. Lalu untuk bagian B adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi atau replikasi dari eh, masih berhubungan dengan tugas 2 itu MySQL yang nanti akan direplikasi dari Windows ini ke komputer 2 atau ke OS Ubuntu di dalam VirtualBox. Oke, lanjut ke soal bagian A dari tugas 3. Jadi akan melakukan praktikum transaksi. Di transaksi ini ada 4 section yaitu commit. Commit itu misal kita ingin melakukan transaksi A, maka transaksi A setelah di-commit atau setelah di-commit maka transaksi tersebut akan berhasil gitu ya, akan memasukkan data ke dalam tabelnya. Lalu setelah itu ada namanya rollback. Di rollback itu seperti kita mengembalikan ke kondisi semula. Misal kita ada data yang keliru atau data tidak kita inginkan masuk, maka data tersebut akan untuk tabel atau database tersebut akan dikembalikan seperti kondisi semula. Jadi untuk data tersebut tidak akan masuk ke database kita. Lalu setelah itu ada yang namanya checkpoint atau save point. Jadi sama seperti di game aja gitu ya, kayak save game gitu misal. Jadi untuk checkpoint ini misal kita memasang checkpoint satu misal, lalu setelah itu kita ada rollback. Jadi misal ada satu kondisi kita ada keliru dalam menginput data, maka data tersebut tidak akan masuk yang kita rollback, yang kita telah tuliskan rollback di sana, tapi itu akan kembali eh, ke dalam checkpoint satu itu. Jadi ya checkpoint satu tersebut akan dilakukan transaksinya, sedangkan yang di rollback itu tidak akan masuk datanya ke dalam database. Lalu untuk yang keempat ada trigger. Trigger itu sama aja kayak pemicu. Misal kita memasang pemicu untuk transaksi A. Transaksi A ini ada hubungannya dengan misal kita pasang tabel A dengan tabel B. Jadi tabel A ini misal kita lakukan transaksi, misal transaksi penjualan. Jadi di transaksi A ini ketika kita melakukan transaksi A, maka di transaksi B misal berkurang stoknya kah, atau nanti misal dihitung total harganya sesuai dengan transaksi yang kita lakukan gitu ya, dengan ada trigger atau pemicunya itu. Jadi untuk itu langsung aja di start MySQL-nya. Jadi masih sama berhubungan dengan uh, tugas 2 ya. Di sini ada database rumah sakit di sini. Lalu untuk yang pertama tadi ada commit. Commit itu ada di sini kita masuk ke routines untuk membuat transaksi yang pertama. Yaitu adalah tadi dari commit ya. Di transaksi satu, di sini kita drop aja. Untuk parameter tidak dipakai, untuk type-nya tetap di prosedur aja. Jadi setiap transaksi itu dimulai dengan begin, lalu di start transaction. Jadi transaksi dimulai. Misalkan kita ingin memasukkan ke dalam pasien, misal database dari pasien, dari database rumah sakit untuk ke tabel pasien. Misalkan di tabel pasien ini, di tabel pasien ada pribadi pasien, ada nama pasien, lalu ada oops, lalu ada alamat pasien, lalu ada jenis kelaminnya. Di sini ada value-nya, ingin kita masukkan ke dalam tabel pasien. Adi pasien 4 dengan namanya adalah Lindra misal. Lalu salah pencet sebentar. Lalu untuk alamatnya misal dia dari Jogja, jenis kelaminnya dia adalah laki-laki. Bisa jangan lupa ditutup dulu.
Nah, di sini akan dilakukan commit. Untuk commit ini, jadi saat kita commit data ini, kita commit transaksi ini, maka data Lindra dengan ID pasien 4 akan masuk ke dalam tabel pasien. Lalu di sini juga ada select from pasien. Gunanya untuk apa? Jadi setelah dilakukan commit, setelah kita memasukkan data Lindra, nanti akan langsung dimunculkan tabel dari pasien. Jadi misal apa, kayak pembuktiannya aja gitu ya, atau langsung dimunculkan. Jadi kita tidak perlu untuk melihat ke tabel pasien gitu kan. Oke, di sini sudah selesai. Untuk transaksi satu, cara memanggil transaksinya, ini kan namanya transaksi satu ya di sini ya. Kita ke SQL dari database rumah sakit, call transaksi satu. Oke, jadi ini call, lalu setelah itu panggil adalah transaksi satunya. Oops, duplicate entry for primary. Oh iya, sudah ada. Sebentar, ada salah di situ ternyata. Oke, di sini berarti dipasang lebih jauh aja di 11 gitu. Pasang 11 saja. Kalau transaksi satu. Oh iya, sudah ada di situ. Oh, pencet 2 kali ternyata tadi ya berarti ya. Oke, jadi Lindra jadi ada double di sini ya. Jadi untuk Lindra tadi kan sudah di commit dengan datanya, yaitu ini sebenarnya ini jadi double ya, pencet 2 kali tadi berarti. Oke, jadi Lindra ini sudah masuk ke dalam tabel pasien karena dengan tadi kita melakukan commit ya. Jadi commit itu memasukkan data ke tabel pasien. Untuk transaksinya itu commit tadi. Lalu yang kedua ada namanya tadi itu rollback ya. Ini sama aja kayak tadi, ini prosedur parameter tidak kita pakai saat ini. Untuk start transaction, di sini misal, oh kita copy paste aja, karena ini akan sama. Oops. Untuk komennya akan sedikit sama, hanya sedikit berbeda aja. Misalkan value-nya adalah 12, maka namanya ada Dinda di sini, dia dari Semarang. Ya, itu perempuan. Dan di sini yang berbeda adalah ditambahkan rollback di sini. Jadi rollback ini seperti yang dijelaskan di awal, untuk rollback ini aku mengembalikan ke kondisi semula atau kita jadi untuk data Linda ini dengan di pasien 12 itu tidak akan masuk ke dalam tabel pasien karena kita melakukan rollback di sini. Oke, misal dicoba untuk transaksi 2 ini. Transaksi 2. Jadi bisa dilihat di sini untuk dengan nama Linda tadi pasien 12 tidak masuk ke tabel pasien dikarenakan kita melakukan rollback di sana. Sebagai contoh juga, misal kita bentar. Oke. Nah, misal tadi itu di 12 ya. Eh, sebentar. Tadi itu 12 berarti di 13 misal namanya adalah Jimmy dari Palembang ya. Panjang banget Palembang. Di sini Jimmy, di sini fallback. Nah, di sini adalah dicoba update. Hmm, update nama, sorry. Sorry. Update pasien, set nama, oops, nama pasien sembarang. Tadi misal kita ingin ubah nama dari pasien satu aja misalnya. Jadi namanya adalah Jeremy. Oh, senang banget. Nama Jeremy di mana ID pasien sama dengan satu. Nah, jadi untuk contoh ini, kita akan melakukan rollback untuk ID pasien 13 dengan nama Jimmy. Jadi untuk ini tidak akan masuk. Sedangkan untuk kita mengupdate uh, dari tabel pasien, untuk nama pasien menjadi Jeremy, di mana ID pasiennya
merupakan ID pasiennya adalah 1, maka yang akan tereksekusi hanya bagian ini saja. Karena ini sudah di rollback dan ini akan di-commit ke dalam ke dalam table pasien untuk pembuktiannya. Oops, select from pasien. Update pasien, set nama pasien, dengan Jeremy, wadah pasien, dengan satu. Oh, di sini ya, commitnya lupa. Nah, nanti di sini call transaksi dari 3 tadi. Nah, untuk yang sebelumnya tadi namanya Fikri di situ, menjadi nama pasiennya adalah Jeremy, namun untuk ID pasien 13 dengan namanya tadi siapa namanya tadi ya, yang namanya siapa tadi, itu tidak masuk ke dalam tabel pasiennya, dikarenakan yang saat kita memasukkan itu di rollback, sedangkan bagian bawahnya setelah rollbacknya, kita mengupdate nama pasien dari ID pasien 1 menjadi Jeremy. Oke, jadi itu untuk rollbacknya. Setelah itu ada yang namanya checkpointnya. Transaksi oh banyak banget. Nah itu ini sama aja semuanya. Ini juga di misal ingin masukkan data lagi, misalkan namanya adalah nama saya aja, nama saya Taki. Jadi ada soal identifikasi. Oke, nah di sini adalah save poin 1. Oke, nah itu ini kita paste aja sama yang berbeda gitu. Di rollback to save poin 1. Ini akan masukkan data nomor 15 dengan namanya Aki di sini. Dia dari Jakarta aja. Oke, di sini ingin dicoba untuk save point ya, atau checkpoint. Jadi apa yang akan terjadi di sini? Di sini kita memasang checkpoint atau save point untuk memasukkan data kaki ID pasiennya adalah 14. Lalu di sini juga kita ingin memasukkan dengan nama Taki juga dengan K di sini takinya jadi pasien 15, namun kita memasang rollback to save point 1 maksudnya apa? Jadi di sini akan mengembalikan data, akan dikembalikan ke save point 1, akan dikembalikan ke point 1 atau save point 1 ini. Jadi data ini tidak akan masuk ke dalam tabel pasien, namun untuk point 1 ini, save point 1 ini, untuk nama Taki dengan di pasien 14 yang akan masuk ke dalam tabel pasien. Ini akan dikembalikan ke save point 1. Oke, untuk pembuktiannya, dicoba aja. SQL, total transaksi 4 ya. Transaksi 4. Oke, di sini adalah Taki. Ya, Taki yang bukan pakai K. Bukan TAKI, tapi TAQY. Jadi di sini sudah memasukkan nama Taki ke dalam tabel pasien, namun untuk ID pasien 15 dengan nama Taki, TAKI di sana, tidak masuk ke tabel pasien karena kita melakukan rollback, dan rollbacknya itu kembali ke checkpoint 1 yang dimana adalah memasukkan tag nama pasien Taki ini. Jadi untuk melihatnya di sini juga untuk Taki sudah masuk di situ. Lalu setelah itu akan misal akan dicoba untuk trigger ya. Trigger itu kan akan dicoba seperti karena ini rumah sakit, akan dicoba adalah pemilihan obat. Namun sebelum itu membuat tabel obatnya terlebih dahulu. Tabel obat ini ada ID obat 3 dan dia ada primary key-nya di sini. Lalu ada kode obat di nama aja. Lalu ada obat
Nama obat itu dia string, jadi var misal namanya 100, lalu dia itu ada stoknya, untuk jumlah stoknya, stok obatnya di 3 aja, lalu setelah itu ada harganya, harga per obatnya ya. Harganya itu dipasang di 10 aja. Ya, ambil obat, nah, kode obat, nama obat, stok obat, dan juga harganya. Oke, sudah selesai. Untuk tabel obat, sudah selesai. Kode obat. Oke, setelah itu dibuat juga dengan nama adalah transaksi obat. So, obat ini ada 5 kolom. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom ya. Ada ID transaksinya. Ini akan menjadi dari primary key-nya. Lalu ada ID obat, ini menjadi foreign key dari ID obat yang ada di tabel obat. Ini juga pasang di 3 aja, disamakan. Lalu ada setiap pembelian pasti ada pasien ya, untuk ID pasien yang membeli obat tersebut. Maka ini juga sama di 3 aja seperti ID pasien di tabel pasien. Lalu ada jumlahnya, berapa banyak pembeliannya. Misal ini jumlahnya di 10, banyak kayaknya. Di 3 aja. Lalu ada total harga. Total harga ini dipasang di 10 aja. Lalu setelah ini sudah semua. Dan jangan lupa, karena ini ID obat, ini kan berhubungan dengan ID obat dengan ID obat, maka ini kita pasang adalah indeks untuk menjadi foreign key dari ID obat di tabel obat, dan ID pasien ini merupakan foreign key dari ID pasien di tabel pasien. Oke, setelah ini selesai, setelah ini semua selesai, maka lanjut kita buat relationship atau relasinya untuk setiap tabelnya. Dan di sini misal untuk apa namanya, untuk ID obat ini, untuk ID obat ini relasi dengan ID obat di transaksi obat juga sama di on delete cascade, on update cascade. Jadi apabila ada perubahan di sini maka akan berpengaruh juga ke transaksi obat. Lalu di sini juga sama untuk ID pasien ya, berarti ID pasien. Oke, sudah semua ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Pasien 1, 2, 3, 4. Untuk obatnya jangan lupa dimasukkan datanya, karena kita melakukan transaksi obat di sana. Oke, untuk kode obatnya 1, nomor obatnya ini adalah paracetamol. Untuk stoknya dia ada 100, ada 100 aja, ada 100. Untuk harganya ini adalah paracetamol adalah 10.000. Lalu untuk ID obat 2, kode obat 2 namanya adalah apa namanya? Intunal misalnya, Intunal untuk pilek. Untuk pilek di sini ada stoknya ada 50, dan harganya dia 15.000. Oh, lebih mahal ya. Intunal. Jadi untuk tabel obat ini, sorry, tabel obat ini sudah ada datanya ya. Dan sekarang dicoba untuk membuat triggernya. Nah, triggernya ini seperti tadi dijelaskan di awal, jadi sini sebagai pemicu ya. Jadi setiap di sini akan dibuat trigger untuk setiap transaksi obat. Di setiap transaksi obat nanti setiap pembelian obat, misalkan dibeli obatnya misalkan 100 misal atau berapa banyak, nanti akan mengurangi stok dari obat ini. Jadi nanti akan dikurangi secara otomatis. Jadi setiap transaksi obat nanti akan mengurangi stok dalam tabel obat. Oke, kita coba aja. Sini dibuat triggernya. Di sini misalkan apa ya namanya, stok penjualan stok aja. Tabelnya yaitu di transaksi obat. Lalu ini time-nya ini ada before and after. Di sini eventnya ada insert, update, delete. Dari sini time-nya kita pasang di after, maksudnya setelah kita memasukkan
data. Jadi after insert ini maksudnya setelah dimasukkan data ke transaksi obat, maka komen ini di dalam sini nanti akan dilaksanakan gitu ya. Misal di sini kita akan mengupdate dari stok, update stok lagi, update obat set stok sama dengan stok dikurangi dengan new dari jumlah, di mana ID obat sama dengan new ID obat. Nah, maksud dari sini apa? Jadi kita akan mengupdate tabel obat dan mengupdate tabel obat. Atribut dari stok ini akan berkurang. Jadi stok ini kita pasang sintaksnya stok sama dengan stok dikurangi new jumlah. New jumlah ini maksudnya adalah jumlah yang kita masukkan pada saat transaksi obat, di mana ID obat dari tabel obat sama dengan ID obat yang kita masukkan di transaksi obat. Jadi setiap transaksi obat ini, setiap jumlah obat yang kita masukkan ke dalam transaksi obat akan mengurangi stok di dalam tabel obat. Oke, jadi kita coba aja misal transaksi, yes, kita buat transaksi ke-5 berarti ya, transaksi 5 di sini drop aja sama seperti yang lainnya. Kita mulai start transaction, lalu misalnya kita insert into transaksi obat. Transaksi obat, di sini ada ID transaksi, lalu ada ID dari obat, lalu ada ID dari pasien, lalu ada jumlah ya, ada jumlah, ada total harga. Oke, dengan value yang kita ingin masuk di transaksi obat ini, misalkan yang di transaksi 1 dan ID obatnya 1 itu paracetamol tadi ya, dengan ID pasien misalkan 1 dari siapa tidak namanya, dari Jeremy, misal Jeremy membeli obat paracetamol sebanyak 27 pieces dan harganya misal 0. Oops, jangan lupa ditutup. Di sini udah kita commit untuk memasukkan datanya. Lalu kita munculkan nanti setelah transaksi dilakukan, yaitu dimunculkan data dan table dari obat. Di sini di end. Oke, selesai transaksi 5. Kita coba. Oh ya, sebelum itu kita coba lihat dulu aja. Jadi untuk paracetamol ini stoknya ada 100 ya. 100, kita call transaksi dari 5. Transaksi 5. Nah, di sini paracetamol untuk stoknya berkurang 27, karena tadi kita menganggapnya adalah transaksi obat ini. Jadi ID pasien 1 yaitu di pasien 1 itu Jeremy membeli sebesar 27 pieces untuk paracetamol, maka di obat ini akan otomatis berkurang dari 100 menjadi 73 ya, karena diambil 27 jadi 73 stoknya, jadi berkurang ya stoknya. Lalu misal kita juga buat satu lagi sebagai contoh, misal total harga aja. Jadi ini akan dibuat trigger, akan dibuat pemicunya untuk setiap pembelian itu nanti otomatis untuk harganya itu berapa ya dari pembeliannya, dari seberapa banyak dia belinya, itu akan otomatis untuk menghitung harganya ya. Di sini biarin di before insert aja, jangan lupa dimulai dengan begin dan akhiri dengan end. Kenapa ini berbeda? Karena di sini kita akan memasukkan dua sintaksnya, dua komen yang berbeda. Maka karena kita memasukkan dua komen yang berbeda, maka harus menggunakan begin dan juga end sama seperti di transaksi ya, yang di routines tadi. Jadi di sini kita mulai aja. Saya declare harga total, harga total integer. Jadi di sini
mendeklarasikan untuk harga total ini adalah tipenya integer, lalu kita select dari harga itu harga total from obat ya berarti ya, dari obat. Dari harga, jadi di sini kita akan akan mengambil harga dari tabel obat, kita masukkan ke dalam yang value yang sudah kita deklarasikan, itu harga underscore total, harga total, nomor tipe datanya adalah integer, dengan dimana ID obat sama dengan new ID obat. Di sini dari sini kita akan set new total harga sama dengan harga total dikalikan dengan new dari jumlah. Oke, setelah itu kita commit di sini. Nah, jadi apa yang akan dilakukan di sini? Jadi yang pertama kita mulai dengan begin, lalu kita mendeklarasikan untuk harga total tipenya integer. Lalu di sini kita akan mengambil harga dari tabel obat. Jadi setiap harga dalam tabel obat ini akan dimasukkan ke dalam harga total di sini, yang dimana ID obat sama dengan new ID obat. New ID obat ini adalah adalah yang kita masukkan di transaksi obat setiap pembeliannya. Lalu kita akan set. Jadi di sini maksudnya ada select, lalu juga ada set, makanya kita memulai dengan begin dan juga diakhiri dengan end. Di sini set, kita mengatur untuk new total harga, yaitu dari transaksi obat. Jadi total harga sama dengan harga total, yaitu harga total ini adalah harga dari obatnya dikalikan dengan new jumlah. New jumlah ini adalah jumlah yang kita masukkan di dalam transaksi obat. Oke, kita coba aja. So install functional trigger. Oh iya, sorry, untuk commit tidak ada di sini ya, lupa. Oke, kita coba aja. Jadi misal sebagai contoh, misal akan dibeli untuk Intunal, dibeli obat Intunal, dia kan harga 15.000 ya. Misalkan dibeli 2, maka harganya kan 30.000 ya harganya ya. Kita coba aja, kita coba. Untuk rutinnya dapat tambah transaksi 6. Transaksi 6 kita insert di sini, kita bikin, kita start transaction, transaction, lalu kita insert, kita pasang adalah untuk transaksi obat, mana ID transaksinya, lalu ada ID obatnya, lalu ada ID dari pasiennya, lalu ada apa tadi ya, jumlah, lalu ada total harganya, dan value-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan ID transaksi ketiga, ID obat dari Intunal tadi untuk sebagai contoh, ID pasien misal pasien kedua yang membelinya, lalu dengan dia belinya adalah 2 buah, di sini total harga dibiarkan 0 aja. Lalu di sini kita commit, select from kasih obat, di sini kita enter. Nah, di sini jadi kita akan membuat transaksi obat dengan ID transaksi 3, ID obatnya 2 itu internal, ID pasien yang membeli adalah ID pasien 2, sebanyak 2 pieces, sebanyak 2 buah, 2 internal, maka nanti yang keluar saat transaksi ini dilakukan, maka harganya otomatis akan terisi, yaitu 15.000 berarti ya, karena beli 2 ya. Oke, baca 2 kali, sorry karena mouse-nya agak rusak ya di sini. Oke, kita coba aja. Transaksi 6.
Lebih ke entry for primary. Oh, ternyata transaksi obat. Oh, di sini pasangnya 3. Tadi apa namanya? Kepencet 2 kali karena ini mouse agak rusak ya. Jadi sini sudah dicoba untuk di transaksi 3. Di obatnya 2 itu internal, dibelinya 2 karena tadi untuk internal harganya adalah 15.000, maka transaksi obat ini total harganya otomatis terisi 30.000. Misal sebagai contoh yang kedua, kita akan membeli paracetamol harga 10.000 ya, kita beli 3 aja, jadi nanti otomatis terisi 30.000 di sana. Misal berarti kembali ke rutin lagi. Ini kita paste aja. Ini adalah transaksi, ini sebagai contoh yang terakhir ya, sebelum pergi ke soal nomor apa? Soal nomor 2 dari soal tulis 3, di transaksi 4, di obatnya ada 1, di pasiennya adalah 1 lagi, apa? Kita beli 3, maka nanti saat transaksi obatnya yang dikomit atau dilaksanakan, maka transaksi ini akan menghasilkan total harganya yaitu adalah 30.000 dari sana ya. Pencet sebentar, ini pencet nih, apa nih pencet nih? Mouse-nya agak rusak soalnya. Sorry, ada transaksi 4. Oke, ada transaksi 5 aja. Tadi obatnya adalah 1, di pasien 1, 2 aja. Jumlahnya ada 3, total harganya ada 6. Sudah setuju. Missing value in the phone. Oke, ini. Oh, ini. Ini jadi mouse-nya agak rusak ya. Jadi diulang lagi aja. Jadi kita pencet 2 kali untuk create new routines-nya. Jadi ada error di sana. Oke, nggak apa-apa. Tadi obatnya 1, di pasiennya 1 lagi aja. Kita beli 3, maka otomatis nanti total harganya adalah sebesar 30.000 di sana. Kan? Bentar. Bagi contoh, ya kita mulai dari awal aja kalau gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita belajarkan insert into transaksi. Transaksi obat, ID, transaksi, ada ID dari ID dari obatnya, ada ID dari pasiennya, ada jumlahnya, jumlah, ada total harga. Nah, harganya yang value-nya lebih transaksi ke 10, 24, 5, 6. Belum aja. Oops. Hapus. Di obatnya itu 1, tadi pasien 1, jumlahnya dia beli 3, tetap harga 0 aja. Beli sendiri lapor commit, habisnya select from, kelihatan dari transaksi obat, lalu sini end. Oke, pencet tuh. Ini mouse-nya agak rusak ya, jadi di sini transaksi 7 itu dilakukan pembelian obat paracetamol sebanyak 3 buah, 3 pieces, maka nanti hasil yang keluar total harganya adalah 30.000. Kita coba aja transaksi 7. Sini. Oh, ada typo di sana. Di sini transaksi. Oke. Oke. Ada typo di sana. Ketemu lagi transaksi 7. Nah, di transaksi 7, tadi kan ada di transaksi 5, dia membeli obat paracetamol sebanyak 3 buah, maka hasilnya adalah 30.000. Jadi, ya itu sebagai contoh aja triggernya. Jadi, dilakukannya tadi itu, ini. Jadi, sebelum memasukkan data ke transaksi obat, for each row, pada setiap baris, kita kita mulai transaksinya, memulai posisinya yaitu kita berikan harga totalnya dengan sedemikian rupanya, jadi kita menghitung harga total sesuai dengan berapa banyak jumlah yang dibeli oleh pasien tersebut gitu.
Oke, lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini akan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Itu jadi akan melakukan replikasi datanya ke OS Ubuntu di apa namanya? Di dalam VirtualBox ya. Jadi dalam satu laptop ini, satu komputer ini ada dua OS. Oke, langsung lanjut aja. Jadi nanti replikasi ini maksudnya kita akan mereplikasi database rumah sakit ini ke dalam OS Ubuntu. Lalu juga nanti akan dilakukan replikasinya itu. Jadi setiap data yang berubah, setiap data yang diedit, diubah atau di apapun kan di sini di rumah sakit atau di rumah sakit ini, maka juga akan berpengaruh ke OS Ubuntu-nya. Jadi dari Ubuntu nanti juga langsung secara otomatis ya, secara otomatis akan berubah juga. Oke, lanjut aja. Sebelum itu adalah kita membuat user account-nya di sini. Kita add user account. Di sini hostname-nya field. Di sini username-nya misalkan nama saya sendiri. Pencet lagi. Untuk hostname ini adalah hostname dari Ubuntu-nya. Jadi untuk melihatnya, sekarang kita kita coba dulu aja untuk melihat IP dari Ubuntu-nya. Di sini sudah VirtualBox-nya, ini sudah Ubuntu-nya, kita start aja. Ubuntu-nya nggak keluar, ini dia. Oke. Ini nama saya sini. Oke, bentar. Oke, ini sudah masuk ya di Ubuntu-nya, di dalam VirtualBox. Jadi kita langsung ke terminalnya aja untuk melihat IP dari Ubuntu ini. Jadi IP dari Ubuntu ini adalah yang sebagai berikut nih, yang 192, 198, 56, 104. Nah, dari IP ini yang harus kita masukkan ke dalam hostname di sini untuk replikasi ya. Replikasi. Jadi hostname ini adalah memasukkan IP dari Ubuntu-nya dan itu harus sama supaya nanti replikasi tersebut bisa sukses gitu ya. Oke, untuk passwordnya misalkan pasang aja taki-taki. Oke, lalu di sini untuk privilege-nya yang kita berikan kepada replikasinya itu ada replikasi client dan juga slave. Jadi replikasi client itu nanti untuk di Ubuntu ini dia bisa melihat seperti show master statusnya kah, atau dari logs-nya gitu kan. Untuk slave replication slave ini juga dia bisa melihat dari show untuk memperlihatkan status dari slave-nya. Oke, jadi ini sudah semua ya. Bentar, untuk memastikan takutnya nanti masuknya salah kan, bahaya kalau salah nanti jadi gagal soalnya. Oke, ini Taki 5614 ini udah. Jadi untuk ini user account-nya ini sudah terbuat ya dengan nama Taki dan hostname-nya adalah IP dari Ubuntu-nya dengan privilege-nya adalah application slave dan juga client. Oke, ini sudah selesai. Lalu setelah itu kita ke section replication di sini. Dan di sini karena Windows ini sebagai primary application, sebagai masternya, oke, kita configure di situ, di sini ada oke. Jadi di sini adalah kita ignore all database duplicate, maksudnya adalah kita hanya mereplikasi dari database rumah sakit aja. Jadi database rumah sakit aja. Oke, bentar sebelum replikasi dimulai, saya lupa di sini kita export dulu aja ya untuk datanya sebentar. Ada yang kelewat.
Jadi kita ekspor dari tabel rumah sakit, kita ekspor aja dengan template name-nya biarin default aja. Jadi ada rumah sakit SQL, kita buka, terus kita masukkan ke dokumen, ke dokumen. Jadi untuk tugas 3 ini saya tidak menggunakan flash disk karena flash disknya tidak berfungsi ya, nggak bisa ya. Jadi ada share file aja di sini, dan share filenya itu saya hubungkan antara Windows dengan Ubuntu atau VirtualBox-nya itu di file dokumen ini. Jadi di sini ada setup foldernya di situ. Jadi nanti otomatis di Ubuntu-nya akan ada gitu ya untuk file dari rumah sakitnya. Jadi untuk database table rumah sakitnya sudah terbuat, sudah terekspor. Selanjutnya adalah melanjutkan tadi membuat dari replikasi. Oke, untuk replikasi, sini configure, di sini kita inner our database, ini dari rumah sakit. Tapi ini jangan dulu di click go karena kita perlu untuk ini kenapa ada dua di sini? Oke, ini ada dua di sini. Sebentar, pakai yang ini aja, ya. Oke, di ke config, terus my dot ini. Nah, ini adalah config dari si MySQL, dan di sini kita copy paste dari ini, dari lines ini ke lines ini, dari uh, dari apa ya, pokoknya dari line ini kita kopikan, kita copy paste untuk server ID, untuk semuanya kita copy paste di sini. Setelah itu kita save, setelah selesai di save, kita kembali ke SMPP. Di sini kita restart aja dulu, di sini restart. Setelah itu kita start kembali. Oke, udah start. Di sini baru kita klik go di sini. Nah, setelah itu primary application sudah berhasil dibuat, dan kita bisa lihat di sini ada MySQL bin-nya, ada positionnya untuk DB-nya, dan di database rumah sakit saja yang dibuat. Lalu setelah ini adalah kita apa namanya, kita replikasi, kita lanjut ke Ubuntu-nya. Ups, apa ini? Pencet. Ada yang kepencet. Oke. Apa? Kita lanjut ke Ubuntu-nya aja. Di Ubuntu ini kita masuk ke apa? Kita membuka aplikasi dari MySQL-nya. Dari MySQL-nya itu yang pertama adalah kita masuk ke Firefox, name. Nah, di sini ada namanya manager Linux. Nah, ini untuk si SMP-nya. Jadi cara memanggilnya adalah dengan sudo manager Linux x64.run. Sudo manager Linux. Oke, masukkan passwordnya, dan SMP sudah terbuka di sini. Untuk MySQL kita start, untuk Apache-nya juga di start. Kita tunggu dulu. Refresh dulu aja buat lihat maksudnya. Oke, untuk ini sudah running, artinya sini udah bisa kita buka untuk MySQL ini. Nah, di sini kita ke localhost. Nah, di sini bentar, masih loading. Nah, di sini kita juga yang pertama kita lakukan adalah kita membuat database rumah sakitnya dulu. Database dari rumah sakit sekali. Database rumah sakit di sini kita create aja. Ya, untuk database rumah sakit ini sudah ada, namun masih kosong. Nah, ini kita import. Importnya adalah, nah tadi kan untuk saya kan share filenya kan di sini ya. Jadi yang dari dokumen tadi ini itu sudah masuk ke share filenya. Ke share file di sini, jadi tinggal masukin aja rumah sakit ini atau
Ya, ini udah masuk, kita tinggal import aja. Jadi untuk importnya sudah selesai ya. Namun untuk replikasinya belum, karena ini baru mengimport datanya aja. Jadi bisa kita lihat tadi ada internal dan lain-lainnya. Untuk transaksi obatnya juga ada di sini semuanya. Dan kita lanjut ke masalahnya tadi ada replikasi ya. Replikasi. Nah, di sini untuk Ubuntu ini kan sebagai eh, replikanya. Untuk tadi kan di Windows sebagai primary-nya. Di sini kita configure aja. Nah, ini untuk username. Username ini harus sama dengan mana tadi? Nah, username ini harus sama dengan yang user account yang tadi kita buat di sini dengan username adalah Taki di sini. Lalu username-nya sama yaitu Taki. Untuk passwordnya sama juga dengan yang kita input tadi di user account-nya di sini. Jadi harus sama ya. Untuk hostnya, nah ini untuk hostnya adalah yang kita adalah IP kita di sini. Terus ini config. Nah di sini untuk untuk hostnya di sini adalah IP dari IP Windows kita untuk di sini ya. Jadi ada 192.168.561 dan ini yang dimasukkan ke dalam host ini supaya mereka bisa terhubung gitu ya. Untuk portnya biarkan di 3306 aja, ini biarkan di default aja. Lalu sebelum itu, sebelum klik go juga sama di sini juga kita harus mengkonfigurasi dari file dari MySQL-nya. Jadi kita ini copy paste aja, copy paste. Lalu kita ke sini, masuk ke sini. Sorry, sebentar. Di sini seharusnya sih memang melalui dari yang sini ya. Jadi kita view di sini, open file. Di sini kita klik yes. Namun ini nggak bisa, ini error. Jadi untuk bisa mengakses dari open filenya, dari configure filenya, melewati terminal saja di sini ya. Jadi langsung ke hop, lamp, di sini ada etc, ls. Nah, jadi ini ada myCNF, ini sama dengan yang untuk config host. Kenapa jadi gede ini? Ini sama dengan yang si config filenya. Jadi kita buka myCNF ini sama dengan my config file. Caranya dengan sudo nano dari myCNF. Ini kenapa jadi begini? myCNF. Dan karena berhubung tadi saya sudah uh, saat mengonfigurasi Ubuntu-nya, saya sudah melakukan apa? Sudo sudah melakukan konfigurasi untuk dapat mengakses MyCNF. Jadi ini untuk komen ini, tahun ini ya, my.cnf ini tidak perlu dilakukan lagi ya karena saya sudah melakukannya. Jadi sekarang sudah bisa untuk mengedit dari file MyCNF ini. Nah di sini ada di server ID ya, kita kembali ke replika. Di replication ini akan ada server ID ini yang kita copy, lalu kita pastekan di sini. Di sini kita paste. Lalu di sini jangan lupa ditambah adalah replicate dari DB sama dengan rumah sakit. Nah ini sama seperti yang tadi ya. Yang tadi itu jadi ada replicate DB untuk database-nya adalah dari rumah sakit di sini. Cara save-nya adalah Ctrl-O, ini file name to write dari myCNF, kita enter aja lalu kita exit. Dan untuk myCNF ini sudah selesai, namun masih belum, jangan diklik go dulu, kita restart dulu di mana ya SMP-nya. Nah di sini kita restart. Untuk Apache-nya juga di restart juga. Sudah running. Untuk MySQL-nya sudah running juga. Dan untuk memastikannya kita cek aja di sini. Kalau untuk yang tadi kita copy paste itu masih ada, oke, masih aman.
dan sama ya. Jadi kita bisa klik aja. Setelah itu kita baru klik go di sini. Nah, di sini ini ada error di sini. Masih connection to servernya is disable, masih please enable. Ya, ini harus di enable di PHP MyAdmin-nya, configuration-nya. Dan cara mengaksesnya adalah melalui dari sini kita ke studi of link. Di sini kita masuk ke PHP MyAdmin ya. Jadi PHP MyAdmin. Dan di sini ada yang namanya apa? Libraries, libraries. Nah, ada libraries. Kita masuk ke libraries ini. Di libraries, lalu di sini ada yang namanya config default PHP. Nah, di sini kita execute aja filenya. Sama untuk mengexecute file konfigurasi itu dengan sudo nano. Oke, kita masukkan aja config default PHP. Nah, di sini errornya kan kita harus mengenable untuk dari low arbitrary servernya. Jadi di sini kita harus enable servernya kan mungkin banyak ya. Kita search aja arbitrary salah. Ini tulisan arbitrary. Nah, ini ada low arbitrary server ya di sini. Nah, ini dari false ini diganti menjadi true. Setelah itu kita cek juga Ctrl O, kita enter, kita Ctrl X di sana. Nah, setelah itu jangan lupa untuk untuk merestart kembali ya. Merestart kembali. Di restart lagi servernya. Setelah kita melakukan pengubahan data di config default PHP ini sudah running ya. Misalkan kita coba cek aja, cek aja tadi sama, kita arbitrary dan sini masih true, berarti aman. Nah, setelah ini dibiarin dulu aja, kita nanti aja. Sekarang kita langsung ke configuration dari kita masuk ke bin ya, kita masuk ke bin. Di bin di sini banyak banget di sini. Nah, kita masuk untuk akses dari sudo MySQL. Untuk masuk ke MySQL ya. Jadi adalah sudo garis miring MySQL review di sini. Di sini kita sudah masuk ke sebentar. Nah, udah masuk ke MySQL-nya. Jadi misalkan kita mau taruh database, nah di sini udah ada ya, sama ya. Kita udah masuk. Nah, di sini untuk replikasi, sebelum memulai replikasi, kita show status dari slave-nya dulu. Ini error di sini, artinya untuk slave ini, untuk replikasi ini tidak ada yang berjalan deh. Karena kalau ada yang berjalan harus di stop slave dulu seperti ini, baru di enter, nanti biar di stopkan dulu, baru kita memulai si replikasinya. Berhubung ini tidak ada yang berjalan, kita bisa lanjut ya. Jadi caranya itu dengan command itu change master to master yang pertama itu master dari host. Master dari host ini adalah IP dari apa namanya? Sebentar. Untuk master host ini IP dari kita ya. IP dari si Windows-nya. Yang kedua adalah IP adalah user. Ini kenapa jadi dua? Nah, master user. Nah, ini merupakan sama yang kayak gini ya. Bentar nih kayak gede. Nah, jadi di sini untuk master host-nya ini adalah IP dari Windows kita.
Tadi yang ini, yang 192.168.561. Untuk master usernya ini, master user adalah dari user account yang kita buat, yaitu nama Taki. Hati-hati di sini karena di sini case sensitif ya. Jadi misalkan ini namanya Taki dengan T kecil, maka di sini pun juga harus sama ya, jangan sampai berbeda. Harusnya ada master password di sini, passwordnya juga yang tadi di input tadi buat di user account-nya, masuk passwordnya yaitu Taki-Taki, lalu ada master login. Nah, ini untuk master login, ini kita ke replication yang di Windows ya, show primary status. Ini coba kita refresh dulu, kita lihat. Oke, aman. Di untuk master login ini diisi dengan value dari variable file, yaitu MySQL. Yang ini kita isi aja, MySQL strip bin 000 1234 Lalu setelah itu kita ke master log pause itu masuk position. Posisinya adalah dari yang sini, yang 342 ini, 342 kita masukin aja. Oops, sorry, ini nggak perlu pakai, bukan string. Jadi seperti ini sintaksnya. Jadi change master to untuk master host merupakan IP dari IP Windows, master user merupakan dari user account. Untuk master password juga dari user account yang tadi dibuat, passwordnya apa, dan itu dimasukkan ke dalam sini. Untuk master login ini adalah value dari variable file di sini di primary application-nya. Jadi harus sama ya semuanya ya, besar kecilnya. Lalu untuk sebentar itu sudah lama ya, 000016. Oke. Untuk master log post-nya itu 342 di sini, sama seperti di sini ya. Oke, setelah itu kita enter aja. Master log post. Master log. Oh, sorry, bukan master log bin, master log file. Sebentar. Ada salah di sana. Sorry. Bentar. Master password. Nah, ini bukan mana. Nah, ini buat master log bin ya. Berarti master log file di sini. Lalu setelahnya adalah master log post di sini. Nah, jadi ini bukan master log bin ya, tapi master log file di sini. Ya, master log file sama diisi dengan yang ini. Master log post adalah position, yang ini diisi. Oke, ini sudah selesai untuk masternya. Setelah itu kita coba start slave di sini. Start slave di sini. Nah, start slave di sini. Kita coba kembali ke sini. Ini kan nanti sudah berjalan ya. Sebentar tadi. Artinya untuk slave atau untuk replikasinya itu sudah berjalan, sudah berhasil, dan bisa kita lihat di sini untuk mengeceknya. Untuk replication, dari sini ada replication, kita see replication status dari sini to slave sebagai penandanya ya, apa penanda untuk replikasi ini berhasil. Yang pertama itu dari dua keterangan ini ya. Untuk slave IO runningnya itu yes, lalu untuk slave SQL running itu yes. Artinya replikasi berhasil, dan setiap data yang kita edit atau ada penambah data atau apapun lah di sini untuk rumah sakit, untuk tabel rumah sakit ini di primary-nya di Windows, yaitu di Windows, maka itu akan berpengaruh juga nanti di Ubuntu-nya. Misal untuk Ubuntu sebagai, misal kita mau pembuktian ya, misalkan di obat ini kita mau menambah obat ya dengan ID obat 3 misal di ID obat ini kita coba tambahkan ID obat 3, lalu obatnya 3, nama obatnya adalah obat nyeri aja lah, ya, obat nyeri, lalu stoknya misalnya ada 10, untuk harganya adalah 1 juta, mahal banget, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Jadi di sini di tabel obat ini ada obat nyeri dan harganya adalah beneran 1 juta, oke. Nggak apa-apa.
Nah, di sini kan ID obat ya, ini tinggal kita refresh aja. Dan di sini ya, ID obat nyeri ini sudah masuk. Apa namanya? Untuk ID obat 3 itu obat nyeri. Misalkan kita juga ingin misalkan dilakukan transaksi di sini, misalkan sebentar kita rutin misalkan transaksi untuk pembelian obat sama seperti sebelumnya, misalkan transaksi 8 parameter yang digunakan. Di sini kita coba aja misal tadi yang terakhir itu transaksi sorry, untuk obatnya ada 3 ya. Obat 3 adik pasiennya dari adik pasien 14, bahkan 3 aja. Jumlahnya misalkan dibelinya adalah 10, 10 habis semua dong, 2 aja atau 7 aja. Harga biarin, jadi kita membeli obat nyeri di merupakan ID transaksi 6 dengan jumlahnya adalah 7 pieces. Nah, ini misalkan kita call transaksi 8, maka di sini ada transaksi obatnya sudah terbuat ya, dan bisa kita lihat juga di sini untuk transaksi obat untuk ID transaksi ke-6 ini juga sudah masuk ke Ubuntu-nya. Artinya untuk replikasi untuk basis data terdistribusi, replikasi ini sudah berhasil. Jadi setiap ada data yang berubah di sini, di Windows atau di primary-nya, di masternya sini, maka di Ubuntu-nya juga akan berubah secara otomatis. Seperti itu. Sebentar ini kan begini ya. Oke. Sebentar ini ada sedikit error untuk Ubuntu, jadi tidak masalah. Oke, jadi itu sudah selesai untuk menjawab soal tugas 3 bagian A dan juga soal tugas 3 bagian B. Jadi cukup seperti itu untuk jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.